Oke guys, welcome back to my channel Eru Tempone Sport and Fun. Kali ini saya sedang vlog ke area wisata Timbaku atau Temboko atau Timbakots. Di sini saya sedang melakukan pasiar-pasiar di sini bersama sang predator di belakang. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya, yaitu kenapa ketika kita melakukan penyelaman di kedalaman, kenapa hidung kita bisa berdarah, guys? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman atau subscriber. Saya langsung saja, kenapa hidung kita bisa berdarah ketika melakukan penyelaman? Yaitu faktor pertama adalah kita kembali dalam video sebelumnya. Saya sudah mengajarkan bagaimana cara, bukan mengajarkan, saya sudah sharing ke teman-teman di video sebelumnya cara melakukan equalizing atau penyesuaian tekanan. Ketika kita salah dalam melakukan equalizing atau timing kita salah dalam melakukan penyesuaian tekanan, maka akan beresiko kepada hidung kita atau anggota tubuh kita akan mengeluarkan darah. Dan juga faktor kedua adalah masker yang kita gunakan atau kacamata yang kita gunakan. Kita harus tahu dulu masker atau kacamata yang kita gunakan ketika melakukan penyelaman di kedalaman 10 meter atau lebih, atau mungkin juga kurang dari 10 meter. Kita harus menggunakan masker atau kacamata yang volume udaranya itu sedikit, guys. Jadi tidak sembarang. Berbeda dengan teman-teman yang suka snorkeling atau hanya melihat pemandangan dari atas, tidak melakukan penyelaman, maka tidak apa-apa kita menggunakan masker yang terserah kita lah, memakai yang high volume atau low volume. Tapi sebaiknya kita ketika melakukan penyelaman, kita harus menggunakan masker yang volume udaranya sedikit. Bagaimana kita membedakan masker yang volume udaranya itu sedikit dan juga masker yang volume udaranya itu banyak atau high volume? Kita bisa gampang membandingkan masker tersebut dengan cara melihat ukuran masker yang kita gunakan. Ketika masker itu besar atau dapat menyimpan banyak udara di dalam, itu kita gunakan hanya untuk snorkeling atau hanya untuk fun-fun saja dari atas air, tidak untuk penyelaman yang dalam. Berbeda dengan masker yang agak kecil ya, yang biasa saya pakai itu digunakan untuk free diving atau melakukan penyelaman, kemudian juga spear fishing atau bajubi, karena volume udaranya itu di dalam itu sedikit. Bagi teman-teman yang niat dalam melakukan free diving atau penyelaman bebas, selam bebas, ya menurut saya, bukan menurut saya ya, kalian harus membeli masker yang volume udaranya itu sedikit, sehingga mengurangi risiko teman-teman cedera atau hidung teman-teman itu berdarah. Oke guys, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin kalian penasaran dengan aktivitas yang sedang saya lakukan di sini. Ya, saya hanya lihat-lihat saja pemandangan di tempat ini. Kita ketahui bahwa tempat ini mempunyai sumber air panas yang langsung dari gunung sana, tertutup awan karena cuaca yang mendung. Di sini airnya panas, guys, sehingga kita bisa merebus telur. Jadi telur itu bisa masak hanya dalam waktu tidak tahu berapa lama. Tapi tentunya telur itu akan masak ketika kita rebus di sini. Kalian di sana mungkin tidak kelihatan sana uap-uapnya di sana. Di sana air panasnya langsung dari gunung karena ada lubang mata air di bagian sana, sehingga dia tercampur dengan air laut, sehingga menyebabkan air di sini ada juga hangat, ada juga sangat panas di sana. Di bagian yang paling dangkal sana itu sangat panas, guys, sehingga bisa digunakan untuk memasak telur. Di sini saya juga ditemani oleh teman-teman saya. Ada di sini Sofian sang predator. Nanti kita lihat Sofian sang predator bisa
memperkenalkan diri. Kenapa Anda dipanggil predator? Karena saya pemburu wanita. Dah, famous banget. Dia adalah sang predator, guys. Dan kita lihat juga di sini ada YouTuber pemula. Bukan. Ini ada YouTuber senior. Di sini Rif Daniel Hai Lonoman. guys, jangan lupa mampir ke channel saya, Niel Hunauman. Dan ini asisten saya guys. Jadi, Bukan, ini bukan asisten. jadi guys. kalian harus tahu dia ini asisten saya. Dia hari hanya ini. menitipkan barangnya ke saya, guys. Jangan lupa kita mampir di channel Nia Lonoman. Di situ kita akan dihibur dengan suara-suara merdu dari Nia Lonoman. Dia akan menghibur teman-teman dengan suara-suaranya yang sangat merdu Ya kan? dan menggebu-gebu. Ini juga ada pacar sekaligus kakak. Ini adalah pacar dari Daniel Lonoman. Dia bekerja sebagai spero atau tukang bajubi. Entah kenapa Dania jatuh cinta kepada seorang yang bisa disebut juga nelayan. Nelayan bukan tradisional, nelayan masa kini. Sehingga dia jatuh cinta, mantan teman saya. mereka jatuh cinta sehingga mengakibatkan Nia ini ikut ke Siau untuk melihat pemandangan di Siau dan makan ikan-ikan hasil dari nelayan Hasil beli. Eri. Oke guys, mungkin sekian konten vlog singkat dari saya. Dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman menyangkut aktivitas spearfishing atau freediving atau juga penyelaman biasa, mungkin teman-teman bisa bertanya di kolom komentar dan saya akan menjawab dengan mungkin agak sedikit lama karena saya juga agak sedikit malas membuat konten. Seperti itu. Oke guys, mantap. Salam satu nafas.